Informasi terbaru dari proses pencarian satu korban tenggelam KM Dewi Nur 1 kita tanyakan ke Kepala Kantor SAR Jakarta dengan Pak Fazli. Sore Pak Fazli. Selamat sore. Sudah ditemukankah satu korban hilang di KM Nur ini sore hari ini Pak Fazli? Ya, untuk sisa korban satu orang lagi masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Saat ini KN SAR Ganesha masih terus melakukan pendeteksian di permukaan air maupun di bawah air dengan menggunakan search radar yang ada di kapal KN SAR Ganesha sesuai dengan area pencarian yang kita briefingkan pada pagi hari dan dilanjutkan dari siang sampai dengan sore hari nanti. Untuk area pencariannya itu masih berada di sekitar Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, dan Pulau Bokor. Ya, jadi untuk korban yang satu ini sedang dicari, jaraknya sekitar jauh jaraknya, tidak jauh dari kapal tenggelam. Betul, jadi berdasarkan temuan dari dua orang korban yang kita temukan tadi pagi sekitar pukul 09.56 dan 10.02, di mana jarak lokasi kejadian dengan penemuan korban itu rata-rata 2 nautical mile. Kemudian jarak antara korban pertama dengan korban kedua itu penemuannya 6,7 nautical mile dan kita perkirakan korban ketiga itu masih berada di sekitar perairan Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, dan Pulau Bokor. Pak Fazli, sebenarnya sudah diketahui Kak, betulkah penyebab tenggelamnya ini karena adanya kebocoran di bagian depan kapal? Betul, jadi berdasarkan keterangan dari para saksi, itu kebocoran dari kapal yang menyebabkan air masuk dan kapal tenggelam. Lalu kemudian identifikasi korban dari dua kan tadi sudah ditemukan ya Pak pada pagi hari. Ini sudah diketahui kah? Sudah siapakah? Untuk identifikasi sampai saat ini kita masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian di Rumah Sakit Kramat Jati. Dan informasi yang kita terima juga pihak keluarga sudah dihubungi untuk ikut juga mengidentifikasi. Pak Fazli, ini kan dua korban tadi sudah ditemukan, jaraknya 3 hari baru ditemukan, satu korban lagi ini masih dicari. Adakah kendala tersendiri yang dimiliki sehingga satu korban ini masih belum juga ditemukan? Ya, jadi kendala tentunya karena terjadi di perairan atau di laut lepas, tentunya kita curigai memang korban ini tenggelam dan kemungkinan masih berada di bawah air. Sehingga kalau kita melakukan pencarian tanpa menggunakan peralatan pendeteksian, tentunya akan sulit untuk ditemukan. Sehingga kita perlu mendeteksi secara akurat posisi atau perkiraan bentuk tubuh korban yang ada di bawah air. Apabila memang dari hasil deteksinya dengan menggunakan underwater certified yang dimiliki oleh Basarnas, apabila kita curigai itu merupakan bentuk tubuh manusia, kemudian akan kita selami ataupun kalau memang sudah muncul di permukaan itu akan lebih mudah kita menemukannya. Pak Fazli, balik lagi kita ke dugaan penyebab kebocoran kapal. Ini satu-satunya kapal tenggelam karena memang ada kebocoran atau mungkin ada faktor-faktor lainnya? Sampai saat ini penyebabnya itu adalah kebocoran karena berdasarkan data cuaca pada saat kejadian cenderung baik untuk melakukan pelayaran. Dan pada saat 15 penumpang itu naik ke atas atau ke dalam kapal, itu juga tidak dibekali dengan pelampung misalnya? Di kapal itu biasanya sudah tersedia alat keselamatan pelampung dan semua korban yang terevakuasi itu menggunakan pelampung. Namun 2 orang korban tadi yang kita temui memang tidak menggunakan pelampung. Kepala Kantor SAR Jakarta, Pak Fazli, terima kasih informasinya. Harapan besar bagi keluarga untuk bisa menemukan satu korban tenggelam yang masih hilang dan dicari sampai sekarang. Terima kasih Pak Fazli.